Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Martabella dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, apa itu definisi JST? JST atau jaringan syaraf tiruan adalah sekelompok, yaitu jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Atau lebih sederhananya, JST merupakan sebuah alat pemodelan data statistik nonlinear dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Kemudian, apa itu sejarah JST? Sejarah JST ini merupakan bagian dari bidang kecerdasan buatan dalam usahanya menirukan inteligensi manusia, belum mengadakan pendekatan dalam bentuk fisiknya, melainkan dari sisi yang lain. Kemudian bidang ini disebut juga cognitive science. Dari teori dasar ini dibuatlah suatu model untuk disimulasikan pada komputer. Sejumlah literatur menganggap bahwa konsep jaringan saraf tiruan bermula pada makalah Waven, McCulloch, dan Walter Pitts pada tahun 1943. Dalam makalah tersebut, mereka mencoba untuk memformulasikan model matematis sel-sel otak. Kemudian komponen JST. Komponen JST ini ada beberapa tipe jaringan syaraf, namun demikian hampir semuanya memiliki komponen yang sama. Seperti halnya otak manusia, jaringan syaraf tiruan juga terdiri dari beberapa neuron dan ada hubungan antar neuron tersebut. Arsitektur JST merupakan umumnya neuron-neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama, yaitu ada beberapa arsitektur jaringan syaraf tiruan, antara lain jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net, kemudian ada jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net, dan terakhir ada jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Fungsi aktivasi harus mempunyai beberapa karakteristik penting, yaitu kontinu, terdefinisi, dan tidak monoton. Beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan antara lain fungsi undak biner atau hard unit, kemudian ada fungsi undak biner atau threshold, kemudian fungsi linear, fungsi sigmoid biner, dan fungsi sigmoid bipolar. Dan juga ada proses pembelajarannya. Pada otak manusia, informasi yang dilewatkan dari satu neuron ke neuron yang lainnya berbentuk rangsangan listrik melalui dendrit. Jaringan syaraf akan mencoba untuk mensimulasikan kemampuan otak manusia untuk belajar. Jaringan syaraf tiruan juga tersusun atas neuron-neuron dan dendrit. Kelebihan dan kekurangan JST. Yang pertama, kelebihannya bisa menyimpulkan pengetahuan walaupun tidak memiliki kepastian, bisa melakukan general dan mengekstrak dari pola, bisa menimbulkan suatu pola pengetahuan melalui batas belajar atau self-organizing, dan masih banyak kelebihan jaringan syaraf tiruan lainnya, seperti bisa mendirikan organisasi sendiri dari informasi yang didapatkan saat belajar. Namun kekurangan jaringan syaraf tiruan yaitu mempunyai kotak hitam, kurang bisa melakukan perhitungan numerik dengan tinggi, kurang bisa melakukan perhitungan algoritma arithmetik, operasi logika, dan simbol. Contoh aplikasi penerapan JST. Yang pertama, aplikasi jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi penyakit saluran pernafasan dengan metode backpropagation. Penerapan JST untuk memprediksi jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan algoritma pembelajaran. Kemudian aplikasi jaringan syaraf tiruan untuk peramalan permintaan barang. Bisa memprediksi jumlah ekspor minyak bumi di Indonesia. Kemudian penerapan jaringan syaraf tiruan untuk mengukur tingkat korelasi antara NEM dengan IPK kelulusan mahasiswa. Penerapan jaringan syaraf tiruan pada pengenalan pola robot line follower. Aplikasi jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk memprediksi prestasi siswa SMA. Kemudian masih ada lagi contoh aplikasi penerapan JST dalam memprediksi volume pemakaian air dengan metode backpropagation. Implementasi jaringan syaraf tiruan dalam memprediksi hasil perkebunan dengan
Metode backpropagation. Yang terakhir, penerapan metode JST backpropagation untuk memprediksi nilai ujian sekolah. Itulah penjelasan umumnya mengenai jaringan syaraf tiruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.